Sebagai umat Islam, kita semua harus bersatu. Tidak boleh terpecah belah. Sehingga umat Islam memiliki kekuatan yang cukup untuk bisa hidup sejahtera di dunia ini. Karena dimanapun umat Islam itu berada, mereka diajarkan untuk bersaudara. Nabi Muhammad SAW bersabda, al-muslimuna kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Umat Islam itu laksana bangunan yang saling menopang antara satu dan yang lainnya. Oleh karena itu, perasaan bersatu ini harus kita pupuk dan bukan malah dirusak atau dihancurkan oleh beberapa oknum di dalam umat Islam yang memiliki pemahaman bahwa dirinya adalah yang paling benar. Pemahaman yang seperti ini sangatlah berbahaya untuk persatuan. Karena mereka menyatakan dirinya yang paling benar dan kemudian menuduh orang lain tidak benar. Yang akibatnya perasaan ukhuwah Islamiyah di dalam hati umat Islam itu akan terkoyak. Dan ini adalah sesuatu yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Oleh karena itu, sebagai umat Islam, kita harus mencari kesamaan dan tidak memperbesar perbedaan. Apalagi hanya perbedaan di dalam masalah kebiasaan atau budaya yang dilakukan di masing-masing tempat, seperti tahlilan, maulidan, atau perayaan Isra Mi'raj, dan lain sebagainya. Apalagi juga mempermasalahkan ubudiyah yang jelas bagus dilaksanakan seperti puasa sunnah, puasa Senin Kemis, atau puasa sunat lainnya yang sebenarnya itu adalah kebagusan. Yang kemudian karena ada satu aliran yang menganggap bahwasanya puasa yang tidak biasa dilakukan di zaman Nabi itu adalah bid'ah, dan kemudian mereka membid'ahkan amal ubudiyah saudara-saudaranya yang lain yang membiasakan umpamanya berpuasa di hari-hari yang dianggap sebagai hari yang bagus seperti puasa di bulan Rajab, puasa di bulan Sya'ban, hanya karena mereka menyatakan tidak pernah dilakukan di zaman Nabi lalu dianggap bid'ah, yang akhirnya melukai rasa persaudaraan antar umat Islam. Ini yang harus dijauhi, karena pada dasarnya ubudiyah seperti puasa selama tidak dibatasi oleh Nabi Muhammad, seperti puasa yang haram dilakukan di hari-hari tertentu seperti hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik, maka sebenarnya berpuasa di hari apapun itu boleh, dan itu merupakan suatu kebagusan karena tidak pernah dilarang di zaman Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, ubudiyah yang dilakukan walaupun tidak pernah dicontohkan di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak pernah dibiasakan di zaman Nabi Muhammad, namun jika itu memiliki dalil-dalil yang pokok dalam keumumannya, maka boleh dilaksanakan. Karena meskipun itu nantinya akan dianggap sebagai kategori bid'ah, tapi itu bid'ah hasanah, bid'ah yang bagus, bukan bid'ah yang mengada-ngada. Misalnya ada orang senang berpuasa di ulang tahun dirinya sendiri atau ulang tahun orang lain, maka itu bagus. Walaupun hal itu tidak pernah dilakukan di zaman Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad malah melakukannya setiap minggu, ialah di hari Senin beliau berpuasa, karena itu adalah hari kelahiran beliau, bukan tanggal kelahirannya. Itu bagus. Atau juga umpamanya ada orang yang membiasakan diri di hari Jumat bersedekah kepada 3 orang anak yatim dengan keyakinan bahwasanya itu mendapatkan pahala atau itu bisa memperlancar rizkinya, maka itu bagus karena ajaran bersedekah itu tidak dibatasi oleh waktu. Oleh karena itu, orang-orang yang kemudian dengan gampangnya menuduh bid'ah kepada perbuatan-perbuatan baik seperti ini sebenarnya tidak memiliki dasar sama sekali. Mereka hanya menggunakan hadis umum tentang kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dolalah, dan kullu dolalatin finnar.
Padahal yang dimaksud oleh Nabi Muhammad di dalam hadis itu adalah bukan untuk mengharamkan puasa-puasa atau kebagusan-kebagusan yang dilakukan di hari-hari tertentu, bukan. Tapi untuk melindungi umat Islam dari perubahan-perubahan yang dilakukan, seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani, yang terkadang mereka merubah kitab sucinya hanyalah untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diajarkan di dalam agama mereka. Sedangkan ajaran Islam menganjurkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Nabi Muhammad bersabda, "Ittaqullaha haitsuma kunta, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Jadi perintahnya adalah bertakwalah kamu kepada Allah kapan dan dimanapun saja engkau berada. Artinya ibadah-ibadah yang bagus seperti puasa sunnah itu boleh dilakukan kapan saja dan tidak dibatasi oleh waktu, kecuali waktu-waktu yang memang diharamkan. Nah, ini harus dipahami dengan benar sehingga orang-orang yang ikut aliran-aliran baru itu tidak dengan mudahnya mengharamkan puasa-puasa orang lain atau dikir-dikir orang lain, sehingga tidak merusak pada persatuan dan kesatuan umat Islam. Maka dari itu kita harus berhati-hati agar tidak ikut-ikutan kepada aliran yang gampang dan mudah membid'ahkan orang lain sehingga menimbulkan perpecahan. Sekian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat.